Nah, sesuatu yang kita suka banget dan Tuhan bilang gak boleh, itu kan berat gitu. Contoh, mungkin ada anak-anak muda yang tahu bahwa aku gak bisa pergi ke tempat teman main tiap malam karena aku harus sekolah gitu. Bilang enggak sama teman tuh pasti gak enak. Tapi kita mesti belajar punya ketetapan hati gitu. Enggak, aku harus ngerti yang namanya prioritas. Berketetapan tuh contohnya gini. Kayak ini kan sibuk nih pelayanan. Khotbah kesana sini dulu ya. Kemudian harus ngurusin Yayasan Tangan Pengharapan. Sebulan sekali harus ke pedalaman. Berarti Kak Heni cuma punya waktu sedikit nih setiap bulan untuk ada di rumah. Nah, Kak Heni membuat sebuah ketetapan hati bahwa Kak Heni akan memberikan waktu Kak Heni yang terbaik buat anak-anak Kak Heni gitu. Ada di rumah bersama mereka. Yang artinya Kak Heni akan gak punya teman, gak akan punya waktu untuk hangout sama teman-teman, ngopi-ngopi, ya rumpinya ibu-ibu gitu, gak punya gitu. Gak punya best friend karena gak punya waktu untuk berteman, gak punya waktu buat shopping around, nge-mall dari lantai basement sampai ke lantai 5 gitu, gak ada waktu. Dan bener-bener cuma berketetapan waktu yang ada buat keluarga gitu. Banyak tawaran-tawaran yang pasti menggiurkan kita, tapi kita mesti belajar punya ketetapan. Satu kali ada seorang pengusaha yang cukup kaya di Indonesia. Dia minta Kak Heni untuk meninggalkan Yayasan Tangan Pengharapan. Yang dia bilang, tinggalin aja yayasan kamu yang kecil itu, kamu kerja ikut saya. Dia nawarin Kak Heni itu apartemen di Kuningan. Mau ngasih Kak Heni mobil, silakan pilih mau mobil apa saja. Dia mau kasih Kak Heni gaji yang besar. Dan Kak Heni disuruh tinggalin Tangan Pengharapan dan bantu dia gitu. Bahkan dia bilang, yaudah suami kamu nanti kerja ikut saya aja, bantu saya gitu. Saya akan gaji sekian. Gajinya gede banget gitu. Dan sementara di Yayasan Tangan Pengharapan, Kak Heni nggak ambil gaji. Nah, waktu ditawarin seperti itu, kebanyakan orang pasti akan langsung gitu ya. Kerja aja ditawarin tempat lain gaji lebih tinggi pasti pindah gitu kan. Apalagi ini gitu, yang nggak digaji di sini tapi ditawarin gaji dan fasilitas di sana. Bahkan pengusaha ini nawarin liburan ke Eropa, dibayarin ke Israel dan lain sebagainya. Tapi Kak Heni bilang, maaf Pak, tidak bisa. Yayasan Tangan Pengharapan memang kecil, tapi dilahirkan Tuhan lewat rahim saya. Dan Kak Heni berketetapan untuk terus mengembangkan Tangan Pengharapan. Terus menolong lebih banyak anak-anak di Indonesia. Sampai Tuhan memanggil Kak Heni tentunya. Kita mesti punya ketetapan hati. Godaan dari dunia tuh terlalu luar biasa gitu kadang-kadang, ya nggak sih? Punya suami contohnya misalnya nih. Ada yang suaminya tuh otoriter, gak perhatian, gak pernah ngurusin anak gitu misalnya, gak peduli sama keluarga. Terus ketemu sama pria lain yang perhatian, suka ngasih-ngasih duit gitu misalnya, suka muji. Ini godaan dunia yang selalu kelihatannya lebih indah gitu. Tapi kita harus punya ketetapan, enggak, saya harus setia. Mari belajar sebagai anak muda tuh belajar punya ketetapan.